Kasus perundungan di sekolah kembali terjadi. Di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, siswa sekolah Madrasah Sanawiyah meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Manado. Lantas kenapa kasus perundungan atau bullying masih saja terjadi di dunia pendidikan? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Perundungan di sekolah, kepala sekolah tanggung hukuman. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang wajib ditempuh oleh setiap individu manusia selama hidup di dunia. Pendidikan tersebut tak lain yaitu mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan menempuh berbagai macam jenjang pendidikan tersebut, setidaknya manusia akan mampu untuk dapat menentukan arah tujuan hidup. Akan tetapi dalam menempuh berbagai jenjang pendidikan tersebut juga terdapat faktor-faktor yang membuat hambatan jalannya suatu proses pembelajaran. Salah satunya yaitu kasus perundungan atau yang biasa dikenal dengan kata bullying. Bullying atau perundungan sendiri merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki perilaku agresif untuk ditujukan kepada orang lain dengan tujuan menyakiti orang lain. Beberapa waktu lalu kembali lagi kasus perundungan terjadi terhadap pelajar yang sempat viral di media sosial yang terjadi di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Bintang, bocah berumur 13 tahun ini meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh 9 orang temannya ketika sedang mengambil wudhu. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengeluhkan sakit pada bagian perut kepada orang tuanya. Selanjutnya, keluarga korban membawa korban ke RSUD Prof. RD Kandau Manado untuk mendapatkan perawatan. Namun, tidak berapa lama Bintang dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan. Menurut Friska Mangkat, ibu kandung korban, sebelum anaknya menghembuskan nafas terakhir, Bintang sempat memberitahukan kepada mereka kalau dirinya mendapat perlakuan penganiayaan oleh sekelompok orang yang tak lain adalah rekan kelasnya sendiri. Sehingga kedua orang tua korban berharap agar para pelaku diproses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Karena dia detik-detik terakhir dia yang bilang sendiri itu udah ada kulit dia. Sebelumnya almarhum sempat mengeluh sesuatu, apa yang dilakukan teman-teman dia di sekolah? Enggak, dia nggak bilang, nanti dia bilang nanti terakhir itu semua operasi itu baru dia bilang. Dia bilang salah dipukul ya? Katanya sempat dirawat itu berapa hari? Hari Sabtu tuh masuk 2 hari dan 2 hari Minggu. Dia nggak bilang Bu berapa orang yang terlibat. Cuma dia bilang banyak. Misalnya di mata dan itu. Cuma dia dalam sekolah waktu itu dia baru habis ulangan belum buku itu. Berdasarkan laporan masyarakat atas kejadian perundungan siswa sekolah hingga tewas, Polres Kota Mobagu langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dalam pemeriksaan awal ada sekitar 9 siswa yang diperiksa terkait kasus tewasnya Bintang. Pihak Resor Polres Kota Mobagu terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus perundungan hingga menewaskan salah satu siswa Madrasah Sanawiyah di Kota Mobagu. Hingga kini, pihak kepolisian sudah memeriksa 14 siswa dan 4 tenaga pendidik. Bahkan dari hasil pemeriksaan polisi akan ada indikasi sebagai tersangka. Untuk kita dari tim penyidik Satreskrim Polres Kota Mobagu terkait dengan ada kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan dan menimpa korban anak di bawah umur, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 ABH, kemudian 4 orang dewasa yang merupakan tenaga pendidik. Kemudian saat ini sudah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita prihatin dengan adanya siswa yang kemudian dalam tanda petik diduga dikeroyok oleh teman-temannya. Entah itu dalam kerangka bully, menggunakan kekuasaan untuk secara terus-menerus ya kepada temannya, yang kemudian temannya merasa terintimidasi, tapi itu dilakukan terus-menerus, atau hanya satu kejadian penganiayaan gitu ya. Tentu prinsipnya kita sangat prihatin karena kan ini fase-fase setelah anak-anak belajar online lama,
belajar offline-nya kan belum terlalu lama. Kalau dia selama 3 tahun berarti kan baru sekitar mungkin 1 tahunan lah ya belajar offline. Ada beberapa faktor yang dominan ya. Yang pertama dari kehidupan remaja sendiri ya, kan itu madrasah sanawiyah ya, itu kan umurnya ya barangkali setingkat SMA ya atau SMP SMA lah gitu ya. Nah di dalam kehidupan remaja ya itu mereka ada semacam keinginan untuk mengaktualisasi identitas diri ya. Nah ini biasanya seringkali mereka tidak sadar ya ada ini, atau mereka sadar atau tidak senang dengan hal-hal yang sifatnya lebih dikenal oleh teman-temannya ya, berkelahi ya, suka ini, dan kadang-kadang mereka nggak sadar itu melanggar hukum ya. Atas meninggalnya Bintang, siswa MTSN 1 Kota Mobagu, pihak keluarga akan menyerahkan kasus hukum ini kepada pihak kepolisian. Tak hanya itu, kepala sekolah juga menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui jika di sekolah terjadi dugaan penganiayaan tersebut. Kan pihak sekolah justru baru mengetahui setelah orang tua korban melaporkan anaknya meninggal karena diduga dianiaya oleh para teman sekolahnya. Kendati demikian, sebagai kepala sekolah, Intan Safitri Mokodompit mengakui kalau pihak sekolah lalai dalam mengawasi para muridnya hingga mengakibatkan terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok siswa kepada teman mereka sendiri hingga menimbulkan korban jiwa. Kami sekarang ini masih menyerahkan semuanya ke pihak polisi. Tapi sepenuhnya saya sebagai kepala madrasah dan guru-guru di madrasah ini ya mengakui kelalaian kami sebagai guru karena kejadiannya berada di madrasah. Ya, dan saya sebagai kepala madrasah tentunya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Ananda Bintang. Atas dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di Sekolah Madrasah Sanawiyah Kota Mobagu, membuat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya langsung melakukan rotasi pergantian terhadap Kepala Sekolah MTSN 1 Kota Mobagu. Pergantian yang dilaksanakan secara tertutup di kantor Kementerian Agama Kota Mobagu ini, di mana Kepala Sekolah yang sebelumnya ditempati oleh Intan Safitri Mokodompit, kini digantikan oleh Idang Simbala sebagai pelaksana tugas sehari-hari di sekolah. Kepala Bidang Agama, Kepala Bidang Pendidikan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah menyerahkan SK PLT sementara untuk kepala madrasah. Yang insya Allah dengan PLT kepala madrasah itu sistem yang ada di sana insya Allah akan diperbaiki semua, dievaluasi, dan ini sementara jalan. Pergantian ini Pak, apakah karena kepala sekolah ini lalai dalam pengawasan atau gimana Pak? Itu yang kan ini tim baru diturunkan juga Pak Kakan. Kita belum bisa menurunkan statement, belum bisa menurunkan apa-apa itu yang terkait dengan. Tapi Pak Kepala Kantor Wilayah itu sudah menurunkan SK PLT sebagai kepala madrasah menggantikan ibu kepala madrasah sebelumnya. Dan tugasnya adalah mengevaluasi sistem yang ada. Saat ini pihak Kementerian Agama Kota Mobagu sudah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi terkait kasus perundungan hingga menewaskan 1 siswa MTSN 1 Kota Mobagu. Lembaga-lembaga pendidikan ya itu juga harus ada pengawasan ya. Nah saya kira ini pengawasan sekarang kan ada komite guru ya sudah. Yang kedua dari gurunya sendiri ya harus ada konseling atau apa yang masih dalam, dan juga pengawasan dari luar sekolah itu bisa orang tua ya atau lembaga-lembaga yang lain ya untuk mengawasi ya dalam tanda petik apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya. Melihat perundungan yang terjadi terhadap siswa MTSN 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara menjadi pelajaran untuk kita semua. Tentunya pihak sekolah yang dipercaya oleh orang tua siswa yang menitipkan anaknya untuk menjadi manusia yang lebih baik, pihak sekolah juga harus lebih ekstra dalam bentuk pengawasan di dalam lingkungan sekolah agar hal yang serupa tidak kembali terjadi. Kita sebagai seorang muslim tentu saja mengetahui bahwa Islam telah melarang adanya perundungan atau bullying terhadap siapapun.